Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 1944 042026 BKC dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai etika komunikasi dengan dosen dan etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Etika komunikasi dengan dosen. Yang pertama, pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Contohnya, hindari menghubungi dosen di atas pukul 20.00 atau di saat waktu ibadah. Kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Penggunaan bahasa Indonesia yang sopan bisa dimengerti dan tidak singkat-singkat. Jangan lupa untuk menyertakan salam pembuka, seperti selamat pagi, siang, atau sore. Yang ketiga, memperkenalkan diri. Sebelum menyampaikan maksud dan tujuan menghubungi, sertakan nama jelas dan cantumkan bahwa kalian mahasiswa dari fakultas atau program studi apa. Hal itu akan memudahkan dosen untuk menjawab pertanyaan kalian, karena biasanya jadi satu dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah. Keempat, menyampaikan pertanyaan secara ringkas dan jelas. Jangan menulis pesan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Siapkan poin pertanyaan yang ringkas dan jelas agar dosen bisa langsung mengetahui maksud dan tujuan pertanyaan kalian. Yang kelima, jangan mengirim pesan berulang. Jangan mengirim pesan berulang secara terus-menerus ketika beberapa saat belum terjawab. Belajar untuk memperbaiki waktu dan dapat berpikir positif. Jika pesan kalian tidak dibalas di waktu yang sama, jika tidak dibalas dalam waktu yang lama, kalian boleh mengirim pesan ulang, namun dengan jeda dan waktu yang tepat serta mempertimbangkan bahasa yang sopan. Inilah contoh komunikasi dengan dosen. Etika komunikasi dengan teman sebaya. Yang pertama, belajar menghargai. Pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, miskin atau tidak, sesama agama atau tidak, dan lain-lain. Semua orang ingin dihargai secara proporsional. Yang kedua, jangan sombong. Sifat sombong tidak akan menjadi cara bergaul yang baik dengan teman sebaya. Yang ketiga, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Yang keempat, sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Yang kelima, berilah sedikit pujian. Komunikasi akan terasa nyaman jika kita sedikit memberi pujian, akan tetapi janganlah terlalu berlebihan dalam memberikan pujian. Yang keenam, mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya, ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga ia kehilangan semangat, malas, dan tidak bergairah. Ketujuh, tidak bercanda keterlaluan. Ini juga sangat penting karena bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah tentang apa yang kita katakan. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya bahas mengenai etika berkomunikasi dengan dosen versus etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.